Halo sahabatnya, hari ini kita akan membahas satu emiten yang dikabarkan akan mendapatkan cuan yang cukup besar pada tahun 2023 ini. Karena ya, Rusia membatasi produksi minyak buminya. Apabila sebuah komoditas produksinya itu diturunkan padahal demand-nya juga masih sama atau malahan lebih, maka harga komoditas tersebut akan naik. Dan yang mendapatkan cuannya itu adalah emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas tersebut, termasuk perusahaan yang akan saya bahas pada hari ini yang di-request oleh teman-teman kita. Namanya adalah Energi Mega Persada Tbk dengan kode emiten ENRG. Perusahaan energi bagian daripada Bakri Group yang satu ini bergerak khusus di bidang minyak bumi gas juga. Jadi pastinya mereka akan mendapatkan cuan. Malahan sebelum 2023 ini mereka sudah mendapatkan cuan yang cukup gede ya. Konsisten pada saat pandemi sekalipun mereka tetap mendapatkan cuan yang gede banget. Langsung saja kita bahas saham yang satu ini. Dimulai dari beritanya terlebih dahulu, kita coba lihat. Masuk daftar Morgan untuk investasi, kinerja meningkat juga. Lalu kapitalisasi kecil, bagaimana laju saham energi dan lain-lainnya. Jadi memang kenaikannya sangat cukup pesat. Padahal sebelumnya mereka sempat mencapai ARB pada tahun 2020 waktu itu. Karena memang hutangnya gede banget ya. Kita coba lihat financials-nya seperti ini. Pernah rugi pada tahun 2018 dan karena itulah mereka pernah mencapai harga ARB waktu itu. Karena memang mereka mengalami kerugian, jadi orang-orang pada jual. Tapi sekarang harganya udah meningkat sampai ke 302. Berarti udah meningkat sebanyak 6 kali lipat. Sekarang kita coba lihat sejarah tentang perusahaan yang satu ini. Mereka didirikan pada tahun 2001 dan melakukan IPO pada tahun 2004. Jadi setelah 3 tahun berdiri, mereka langsung melakukan IPO. Cukup agresif juga perusahaan yang satu ini. Mereka merupakan perusahaan hulu minyak dan gas bumi yang memiliki wilayah operasi di Indonesia dan Mozambik. Meliputi eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak mentah, gas bumi dan gas metana batu bara. Untuk tempat mereka beroperasi juga cukup banyak banget di sini. Daerah operasinya seperti di sini ya. Jadi, bagi perusahaan ini, Energi Mega Persada atau NRG ini bergerak di bidang komoditas minyak bumi sekarang sih cukup bagus ya prospeknya ya. Jadi untuk itu kita patut pantau NRG ini. Tapi bukan hanya tentang bisnisnya aja, tapi bagaimana sih keuangannya, lalu fundamentalnya bagaimana, yang ini yang penting juga. Kita akan lihat pemegang sahamnya dulu. Posisi publik 46%. Ini aman. Lalu ada Bakri Kalila Investment memegang 48%. Ya, untuk posisi publik masih aman, nggak melebihi 50%. Jadi kita lihat pengendalinya dulu. Dari berita-beritanya sih aman-aman aja. Jadi paling sekarang kita langsung masuk ke bagian laporan laba ruginya yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Kita lihat dulu 2022 kuartal ketiga. Kita download dulu PDF-nya di sebelah sini. Untuk anak perusahaannya sih banyak banget di sini. Apakah ada yang sudah IPO? Kencana Surya Perkasa, kayaknya pernah dengar deh. Kencana Surya. Oh, nggak ada ya. Berarti kayaknya belum ada anak perusahaannya yang IPO sih. Ada banyak banget nih. Inilah semua anak-anak perusahaannya, mungkin akuisisinya dari hutang ya. Karena hutang ENRG ini nggak bisa dibilang kecil sih. Gede banget. Kita coba lihat ya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar, kurs konversinya nggak dikasih tahu, tapi kira-kira 15.000 lah. Untuk pembulatannya satuan, jadi kita cuma perlu kalikan 15.000. Langsung kita masuk ke laporan laba rugi untuk entitas induk sebesar berapa, yakni 44 juta US dollar. Itu berarti sekitar 672 miliar rupiah dengan PER 8,3. Ini bagus, masuk WASI standar. PBV-nya juga masih cukup murah, 0,8 kali. Lalu untuk marginnya juga tebal-tebal banget ya, karena bergerak di bidang komoditas minyak bumi yang dibutuhkan untuk sekarang. Operating profit margin 38% dan profit margin 12%. Setelah dikurangi bunga peminjaman bunga juga, jadi memang agak berkurang ya. Return on equity-nya 10%, ini juga cukup gede ya. Untuk penjualannya, salesnya 5,2 triliun, asetnya 18 triliun. Jadi ya standar-standar aja sih, sekitar 30% daripada asetnya penjualannya. Kalau bisa sampai sebesar asetnya 18 triliun, salesnya itu labanya bisa lebih gede lagi tuh.
Cuman kekurangan ENRG yaitu memiliki hutang yang cukup gede. Cash ratio-nya cuma 14%. Jadi mereka tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya. Kita coba lihat. Kasnya 52 juta US dollar, sedangkan hutang jangka pendeknya 377 juta US dollar. Gede banget ya. Jadi keuangan ENRG ini sedang tidak baik-baik saja. Turnover hariannya 70 miliar rupiah. Bagus. Dan inilah pergerakan sahamnya. Wow, sangat agresif ya. Cuman sekali lagi ya teman-teman, kekurangan ENRG ini adalah bagian keuangannya. Banyak hutang itu tidak sehat. Karena mereka harus sibuk membayar bunganya, sibuk bayar hutangnya juga. Jadi kalau misalnya bunga itu wajib dibayar, kalau nggak salah sih sepertinya antara tiap bulan atau tiap tahun. Jadi bukan hanya bunga yang harus dibayar. Kalau misalnya hutangnya udah jatuh tempo, mereka harus membayarnya juga. Jadi kalau untuk ENRG sekarang kekurangannya sih di situ sih. Kalau mau yang lebih bersih, lebih sehat, yang bergerak di bidang minyak sih sepertinya belum ada ya. Memang banyak perusahaan minyak yang keuangannya kurang sehat sih. Jadi ya palingan kalau mau referensi di bidang energi komoditas ada batubara, Adro, Indi, Embab, Hurum juga ITMG. Itu lebih baik daripada ENRG yang keuangannya masih kurang sehat sih. Tapi ya kalau untuk trader sih, untuk keuangan seperti ini sih ya yang penting momentum aja. Tapi kalau untuk saya sih yang fundamentalis, saya lebih suka perusahaan-perusahaan batubara yang keuangannya lebih sehat. Jadi gitu aja pembahasan dari ENRG, perusahaan bakri yang bergerak di bidang minyak bumi. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.